Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menahan dua pejabat PT Indonesia Aluminium atau Inalum tersangka tindak pidana korupsi penjualan aluminium alloy periode 2019 sampai dengan 2024 lantaran mengubah skema pembayaran tunai tanpa jaminan bank Rabu 17 Desember 2025. Mega korupsi di tubuh Inalum ini mulai mencuat dan jadi sorotan nasional setelah penggeledahan ruangan Direktur Keuangan, Produksi, dan Humas Kapital dan sejumlah dokumen disita tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada 13 November 2025 lalu. PT Inalum merupakan perusahaan negara yang bergerak di bidang produksi aluminium primer dan pemain utama industri aluminium nasional yang berkantor pusat di Provinsi Sumatera Utara. Menurut data per 31 Desember 2020, PT Inalum mencatat EBITDA sebesar 11,26 triliun rupiah dan mengalami peningkatan sebesar 2,28 triliun rupiah atau 33,82% dibandingkan tahun 2019. Selain audit internal, PT Inalum melalui RUPS menunjuk kantor akuntan publik Tanu Direja, Wibisana, Rintis dan rekan melakukan pemeriksaan laporan keuangan sejak tahun 2018 sampai dengan 2020 dengan anggaran sebanyak 9,1 miliar rupiah. Salah satu ruang lingkup audit eksternal yaitu pengujian dan pelaporan atas kepatuhan terhadap perundang-undangan sesuai pengungkapan pihak pertama kepada pihak kedua dan pengendalian internal tertentu. Adapun kedua tersangka masing-masing, Dante Sinaga selaku Senior Executive Vice President Pengembangan Usaha PT Inalum dan Joko Susilo selaku Kepala Departemen Sales dan Marketing PT Inalum pada tahun 2019. Meski perbuatan kedua tersangka menyebabkan kerugian keuangan negara hingga jutaan dolar Amerika Serikat, tetapi penyidik belum merilis status hukum pihak PT Prima Alloy Steel Universal selaku mitra bisnis PT Inalum. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui Asisten Pidana Khusus Muhammad Jeffrey didampingi PLHK Sipenkum Indra Ahmadi Hasibuan mengatakan penetapan tersangka setelah penyidik menemukan sedikitnya 2 alat bukti yang cukup. Penetapan kedua tersangka merupakan tindak lanjut surat perintah penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara tertanggal 27 Oktober 2025. Berdasarkan hasil penyidikan, kedua tersangka diduga dengan sengaja mengubah skema pembayaran penjualan aluminium alloy kepada PT Prima Alloy Steel Universal. Di mana semula skema pembayaran secara tunai melalui surat kredit berdokumen dalam negeri, tetapi justru diubah menjadi skema kredit melalui dokumen against acceptance dengan tenor 180 hari. Alhasil akibat perubahan skema tunai menjadi kredit menyebabkan PT Paso tidak melakukan pembayaran hingga jatuh tempo alias aluminium alloy yang telah dikirim Inalum sebelumnya. Akibatnya negara diduga mengalami kerugian sekitar 8 juta US dollar atau setara dengan 133,4 miliar rupiah. Meski nilai pasti kerugian negara masih dalam proses perhitungan. Saudara JS selaku Kepala Departemen Sales dan Marketing PT Inalum 2019. Dari rangkaian penyidikan, tim telah menemukan minimal 2 alat bukti yang cukup tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan kedua tersangka, di mana diduga telah mengubah skema pembayaran yang sebelumnya harus secara cash dan SKBN atau surat kredit berdokumen dalam negeri, kemudian dirubah menjadi dokumen agent acceptance atau DA dengan tenor selama 180 hari, sehingga PT Pasu tidak melakukan pembayaran atas aluminium alloy yang sudah dikirim oleh PT Inalum. Atas perbuatan kedua tersangka dijerat pasal tindak pidana korupsi. Kini kedua tersangka mendekam di rumah tahanan kelas 1A Tanjung Gusta Medan selama 20 hari pertama sejak ditahan. Asisten Pidana Khusus Muhammad Jeffrey Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menegaskan penyidikan masih terus berlangsung dan apabila ditemukan keterlibatan pihak lain, tidak tertutup kemungkinan adanya tersangka lain, baik perorangan maupun korporasi. Hingga berita ini ditayangkan, Medan Orbit masih menunggu konfirmasi dengan pihak PT Inalum
sebagai ruang perimbangan keterangan pers Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Dari Medan, Tony Hutagalung, Orbit Digital, memberitakan. Surat tugas kami